Hai, selamat datang di Progressive Space, ruang di mana kita ngobrol soal realita, bukan ilusi. Hari ini, kita bakal bahas fenomena yang sering dirasakan tapi jarang diungkap. Kerja keras siang malam, tapi tetap ngerasa kosong. Pernah nggak lo ngerasa capek? Padahal udah produktif banget, ngerjain banyak hal, target tercapai, tapi ujung-ujungnya lo malah nanya ke diri sendiri, gue ngapain sih? Fenomena ini bukan mitos, tapi realitas yang akarnya tumbuh dari budaya yang kita hidupi, hustle culture. Budaya ini menuntut kita buat terus bergerak, kerja, ngejar pencapaian tanpa henti. Seolah hidup ini lomba dan istirahat adalah tanda lemah. Banyak anak muda terjebak dalam logika ini. Ngerasa bersalah kalau lagi santai, bahkan takut dibilang pemalas kalau nggak selalu produktif. Tapi dibalik semua itu, banyak yang diem-diem merasa hampa. Apa yang sebenarnya kita kejar? Duit? Prestise, validasi, jawabannya bisa beda-beda. Tapi satu hal yang sering terlewat, makna. Dalam teori eksistensialisme, khususnya dari Viktor Frankl, manusia butuh makna untuk bisa benar-benar hidup. Tapi di era ini, makna seringkali dikorbankan demi efisiensi dan target kerja. Ini jadi ironi besar. Kita sibuk menjadi mesin, tapi lupa jadi manusia. Dan parahnya, sistem sosial kita makin memperkuat pola ini. Media sosial jadi panggung pencitraan, algoritma mendikte tren grind everyday, dan perusahaan-perusahaan ngeglorifikasi kerja lembur sebagai bentuk loyalitas. Anak muda yang cuma pengen hidup seimbang, malah dicap kurang ambisi. Kita jadi makhluk yang bukan cuma kerja keras, tapi kerja keras sambil cemas. Takut gagal, takut nggak diakui, takut nggak jadi somebody. Di video ini, kita bakal kupas tuntas soal sindrom ini. Kita gali dari teori psikologi, sosiologi, ekonomi, bahkan filsafat. Tapi bukan cuma buat pamer teori ya. Tujuannya sederhana, supaya kita bisa ngerti kenapa kita merasa begini, dan pelan-pelan bisa nyari jalan keluar. Hustle culture itu lahir dari sistem ekonomi yang menuhankan produktivitas. Dalam kajian ekonomi politik, budaya ini muncul bareng dengan neoliberalisme yang menempatkan individu sebagai unit ekonomi yang harus selalu untung. Kesuksesan diukur dari seberapa banyak lo hasilkan, seberapa sibuk lo, dan seberapa banyak proyek lo kelarin. Istilah seperti workaholic, multitasking, atau 24/7 grinding bukan lagi gejala, tapi jadi norma. Sosiolog seperti Richard Sennett menyebut bahwa era ini memaksa manusia buat hidup dalam logika fleksibilitas ekstrem. Gak ada stabilitas, semua serba cepat, dan lo dituntut adaptif terus-menerus. Masalahnya, dalam kondisi kayak gini, relasi sosial jadi dangkal, dan identitas personal jadi rapuh. Lo gak dihargai sebagai manusia, tapi sebagai pekerja yang bisa perform maksimal. Coba deh lihat LinkedIn atau Instagram. Di sana, orang berlomba nampilin sibuk. Ada yang posting kerja dari kafe, rapat malam-malam, ikut webinar sambil sakit. Seolah-olah itu semua adalah lambang kesuksesan. Tapi, apakah itu bahagia? Atau cuma cara buat membuktikan diri ke orang lain bahwa lo pantas dianggap penting? Psikolog klinis juga mencatat adanya peningkatan kasus burnout di kalangan anak muda, terutama Gen Z dan milenial. Burnout bukan cuma soal lelah fisik, tapi kelelahan eksistensial. Lo kerja keras, tapi nggak tahu buat apa. Bahkan kadang, pekerjaan lo nggak sesuai nilai lo, tapi lo tetap jalani demi uang atau status. Inilah yang bikin makin banyak orang bilang, gue capek bukan karena kerjaan, tapi karena hidup ini sendiri kayak gak ada tujuannya. Di titik ini, kita perlu sadar, hustle culture bukan cuma soal kerja keras, tapi soal ideologi. Dan ideologi ini udah merasuki cara kita melihat diri, orang lain, dan bahkan relasi sosial. Maka kritik terhadap hustle culture bukan berarti anti kerja keras, tapi tentang mempertanyakan apa yang sebenarnya kita kejar. Kita masuk ke bagian paling personal, perasaan hampa meski produktif. Ini disebut juga sebagai existential vacuum, istilah dari Viktor Frankl, psikolog dan penyintas kamp konsentrasi Nazi. Menurut dia, manusia bisa bertahan hidup dalam situasi paling ekstrem kalau mereka punya makna. Tapi di era sekarang, banyak anak muda hidup dalam kondisi makmur relatif. Makan cukup, kerja ada, tapi tetap ngerasa kosong. Kenapa bisa begitu? Karena kita terlalu sibuk mencapai, tapi jarang berhenti untuk bertanya,
Kenapa gue pengen mencapai ini? Kita ngelakuin sesuatu bukan karena itu, sejalan sama nilai atau passion kita, tapi karena tuntutan sosial. Kita ngejar gelar, jabatan, bahkan passion palsu yang kadang udah dikurasi biar cocok dengan algoritma Instagram atau ekspektasi orang tua. Teori self-determination dari Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa manusia butuh 3 hal buat hidup bermakna: autonomi, kompetensi, dan relasi. Tapi hustle culture justru merampas itu semua. Kita kehilangan kendali atas waktu, jadi merasa nggak kompeten karena terus dibandingkan. Dan relasi sosial kita jadi transaksional. Jadi jangan heran kalau makin produktif malah makin hampa. Fenomena ini juga bisa dilihat dari tren quarter life crisis. Banyak anak muda yang tiba-tiba kehilangan arah di usia 25-30. Padahal secara CV mereka oke, tapi mereka ngerasa kayak robot. Setiap hari bangun, kerja, istirahat, repeat. Kayak hidup tuh diprogram. Di luar kelihatan sukses, tapi di dalam ngerasa, ini semua buat apa? Nah, pertanyaan ini penting banget. Karena kalau lo udah sampai di titik mempertanyakan makna, itu berarti lo udah siap untuk mulai menata ulang hidup. Bukan buat jadi lebih sibuk, tapi buat lebih bermakna. Banyak dari kita ngerasa bersalah kalau nggak produktif, seolah-olah itu adalah kegagalan personal. Tapi gimana kalau yang salah justru sistemnya? Sistem yang menuntut kita buat kerja lebih lama, bayar lebih mahal buat hidup layak, tapi nggak ngasih ruang buat bernapas. Disinilah pentingnya kita pakai perspektif sosiologis. Menurut C. Wright Mills, kita harus bedain antara masalah personal dan isu sosial. Kalau lo burn out karena sistem kerja nggak manusiawi, itu bukan salah lo, itu struktur sosial yang harus dikritisi. Tapi kapitalisme sering bikin kita ngerasa bahwa semua harus diselesaikan sendiri. Pakai motivasi, self-help, atau rutinitas produktif. Dan ini jadi pasar besar. Lo sadar nggak? Sekarang banyak banget konten self-improvement yang ujung-ujungnya malah makin bikin lo cemas. Seolah kalau lo belum 10 kali lebih produktif dari orang lain, lo gagal. Padahal, hidup itu bukan lomba cepat-cepat sukses. Bahkan, menurut riset psikologi positif, kebahagiaan gak datang dari capaian eksternal, tapi dari keseimbangan dan hubungan yang bermakna. Kritik terhadap hustle culture bukan berarti kita males atau anti kerja, tapi ini soal memperjuangkan hidup yang manusiawi. Hidup yang bukan cuma buat bayar cicilan atau nyenengin bos, tapi juga punya ruang buat istirahat, main, ngobrol, dan berpikir. Kita perlu mulai sadar bahwa kita bukan mesin, dan bahwa hidup yang bermakna nggak bisa diukur dari jumlah jam kerja atau saldo rekening. Kadang, justru di tengah keheningan dan kemalasanlah kita bisa ketemu makna hidup yang sebenarnya. Jadi, apa alternatifnya? Apakah kita harus kabur dari sistem ini? Tentu nggak segampang itu. Tapi kita bisa mulai dengan memperluas kesadaran kita. Frankl bilang, makna itu nggak bisa diberikan orang lain. Kita yang harus menemukannya sendiri. Artinya, lo harus mulai kenal diri lo. Apa yang lo hargai, apa yang lo peduliin, dan apa yang lo ingin wariskan ke dunia ini. Mulailah dari pertanyaan sederhana. Apa yang bikin lo merasa hidup lo berarti? Bukan yang bikin lo kaya, tapi yang bikin lo ngerasa penuh. Bisa jadi itu waktu bareng keluarga, karya yang lo cintai, kontribusi kecil di komunitas, atau perjalanan spiritual pribadi. Makna bukan soal besar kecilnya capaian, tapi seberapa dalam lo terhubung dengan apa yang lo lakuin. Makna juga datang dari relasi, dari ngobrol jujur sama temen, dari dengerin orang tua cerita, dari bantu orang lain tanpa pamrih. Karena pada akhirnya, manusia itu makhluk sosial. Kita bukan cuma individu berprestasi, tapi makhluk yang saling membutuhkan. Dan kadang, satu pelukan bisa lebih menyembuhkan daripada 10 penghargaan. Lo juga bisa nemuin makna dari kontemplasi, dari baca buku, dari menulis jurnal, dari diam. Jangan remehkan momen-momen kosong, karena justru di sanalah lo bisa mendengar diri sendiri. Di tengah bisingnya dunia, keheningan adalah bentuk perlawanan. Dan akhirnya, lo gak sendirian. Ada banyak anak muda di luar sana yang juga capek, yang juga mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar ngejar karier. Kita sedang belajar jadi manusia di tengah sistem yang mau jadikan kita mesin. Dan itu perjuangan yang pantas untuk dijalani. Setelah sadar, langkah selanjutnya adalah bertindak. Tapi bukan berarti lo harus resign besok atau pindah ke gunung. Tindakan kecil juga penting, kayak ngurangin jam kerja yang gak esensial,
nyediain waktu buat hal-hal yang lo suka, atau mulai ngobrol sama temen tentang hal ini. Lo juga bisa bantu orang lain buat sadar. Share video kayak gini, buat diskusi di komunitas, atau bahkan bikin karya yang nyentil soal hustle culture. Karena perubahan sistem selalu dimulai dari perubahan kesadaran kolektif. Semakin banyak yang sadar, semakin besar kemungkinan sistem ini bergeser. Dan kalau lo punya privilege, waktu, akses, uang, pakailah buat bantu mereka yang gak seberuntung lo. Karena kritik terhadap hustle culture gak boleh berhenti di ruang nyaman, tapi harus menyentuh realitas pekerja informal, buruh, dan mereka yang gak punya pilihan lain selain kerja terus. Hidup yang bermakna bukan cuma tentang menemukan makna buat diri sendiri, tapi juga menciptakan ruang bermakna buat orang lain. Dan itu dimulai dari kesediaan untuk melambat, merenung, dan mengambil jarak dari kegilaan ini. Lo nggak harus punya semua jawabannya sekarang, tapi lo bisa mulai bertanya. Dan kadang, keberanian untuk bertanya adalah bentuk pemberontakan paling radikal. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau lo merasa relate dengan video ini, silakan share ke temen lo yang lagi capek tapi nggak bisa bilang, atau yang lagi sibuk tapi nggak ngerti kenapa hatinya kosong. Di Progressive Space, kita nggak jual mimpi cepat kaya atau tips produktivitas instan. Kita di sini buat ngajak lo mikir, refleksi, dan pelan-pelan membebaskan diri dari jebakan sistem. Kita percaya, hidup itu bukan soal jadi paling sibuk, tapi soal jadi paling sadar. Jadi, sebelum lo buka lagi to-do list lo hari ini, coba tanya ke diri sendiri, apakah semua ini benar-benar bermakna buatku? Kalau jawabannya ragu, mungkin saatnya lo bikin ulang definisi sukses versi lo sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis, tetap manusiawi, dan jangan lupa, hidup itu bukan performa. Hidup itu perjalanan.